Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya muliakan Ibu dosen pengampu mata kuliah Pemikiran Ulama Banjar, Ibu Mardiati Agustina, STHI MPD. Baiklah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pemikiran Ulama Banjar. Yang kali ini saya akan menjelaskan tentang biografi ulama Banjar, yaitu Syekh Surgi Mufti Jamaluddin Al-Banjari. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man warraha musliman faka'annama ahyahu, wa man zara aliman faka'annama zarani, wa man zarani ba'da wafati wajabat lahu syafaati. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Barang siapa membuat tarikh seorang muslim, maka sama dengan menghidupkannya. Dan barang siapa ziarah kepada seorang alim, maka sama dengan ziarah kepadaku, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan barang siapa berziarah kepadaku setelah aku wafat, maka wajib baginya mendapat syafaatku di hari kiamat. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Berperang tanpa konfrontasi, berjuang tanpa senjata, dihormati petinggi Belanda, tetapi tidak pernah mengkhianati bangsa. Begitulah sosok Syekh Jamaluddin Al-Banjari, atau yang sering kita kenal dengan sebutan Tuan Surgi Mufti. Semoga dengan meladani manakib atau cerita para orang soleh dan mencintai mereka, nantinya akan mendapatkan syafaat kelak di hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Tuan Surgi Mufti memiliki nama lengkap yaitu Al-Alim Al-Alamah Mufti Jamaluddin bin Haji Abdul Hamid Qusosi bin Syarifah binti Umpil bin Mu'min, atau Hajjah Jaleha binti Al-Alim Al-Alamah Mufti Pangeran Ahmad bin Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Tuan Surgi Mufti merupakan cicit atau buyut dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Beliau dilahirkan di desa Dalam Pagar, Astambul, Martapura. Beliau dilahirkan sekitar tahun 1243 Hijriah atau 1828 Masehi, yakni pada masa Sultan Adam Al-Wasikubillah. Sejak masih muda, beliau sudah menimba ilmu di tanah suci Mekah Al-Mukarramah sekitar tahun 1894 Masehi. Beliau kembali ke Banjarmasin di masa-masa konfrontasi dengan Belanda yang menjajah Banjarmasin. Ketika kembalinya ke tanah Banjar, beliau dihadapkan dengan dua pilihan, yaitu ikut melawan penjajah bergabung dengan pasukan Pangeran Antasari, atau memilih berdakwah walaupun harus mengikuti aturan Belanda. Pada akhirnya beliau memutuskan menjalankan dakwahnya setelah Belanda mengangkatnya sebagai mufti. Jamaluddin Al-Banjari sendiri pernah menjadi mufti di Martapura, sebuah wilayah di Kesultanan Banjar. Mufti Jamaluddin Al-Banjari berkontribusi sangat penting dalam perumusan undang-undang Sultan Adam. Beliau kemudian dikenal sebagai ahli undang-undang Kesultanan Banjar. Syekh Jamaluddin Al-Banjari juga dikenal sebagai ahli falakiyah atau ahli astronomi. Beliaulah yang memutuskan awal dan akhir Ramadan berdasarkan perhitungan hilal yang beliau kuasai. Bahkan urusan bertani di masa itu, kapan waktunya bercocok tanam yang baik, juga menjadi bidang yang dikuasai beliau. Di hadapan murid-muridnya, beliau pernah mengatakan bahwasanya di setiap ada air pasti ada ikannya. Ternyata perkataan beliau ini terdengar petinggi Belanda dan memanggilnya untuk melakukan tes kebenaran ucapan beliau. Maka apakah mungkin di dalam air kelapa juga ada ikannya? Tantang petinggi Belanda dengan meragukan ucapan beliau. Akhirnya sebiji kelapa muda dibawa ke hadapan beliau. Kemudian kelapa muda tersebut dibelah, seketika airnya keluar, dan saat bersamaan seekor ikan pun menggelepar keluar dari buah kelapa itu. Sejak kejadian itulah petinggi Belanda semakin menaruh hormat kepada beliau, karena tidak hanya ahli ibadah dan agama, namun juga ahli dalam perkara dunia. Sebagai bentuk penghargaannya, pihak Belanda saat itu menjuluki Syekh Haji Jamaluddin Al-Banjari sebagai Surgi Mufti.
Pada akhir hayatnya, Syekh Jamaluddin Al-Banjari wafat pada tanggal 8 Muharram 1348 Hijriah menjelang sholat asar. Beliau dimakamkan di Sungai Jingah, Banjarmasin, di kubah yang beliau bangun sendiri. Wallahu a'lam. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga dengan membacakan manakib para orang soleh kita mendapatkan syafaat mereka di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Salah khilaf dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.